Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah yang saya hormati, Bapak Camat dan Bapak Lurah yang saya hormati, dan seluruh pejabat-pejabat pemerintah yang lain, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada Sohibul Bait, pimpinan Yayasan Insan Madani. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala aktivitasnya. Terima kasih atas segala kegiatannya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia. Siapa yang akan menghidupkan Islam kalau bukan orang Islam sendiri? Juga saya ucapan terima kasih atas segala pengorbanannya. Selalu saya menitik beratkan pengorbanan, dan pengorbanan. Sebab apa? Tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas tetesan dan aliran air mata bangsa Indonesia. Semenjak tahun 1825 terjadi perang Diponegoro melawan penjajah Belanda. Setelah itu disertai dan diteruskan oleh para sultan-sultan. Karena Indonesia waktu itu di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku dipimpin oleh para sultan-sultan termasuk di Pulau Jawa. Berarti Indonesia ini dipimpin oleh umat Islam pada waktu itu. Karena sultan-sultan sepanjang Pulau Sumatera, Sultan Pontianak, juga termasuk di Kalimantan, Kalimantan Timur, termasuk di Sulawesi, Sultan Boni, termasuk di Maluku, Sultan Ternate, dan di Jawa, sultan-sultan yang menguasai Indonesia ini bergerak. Walaupun diadu domba satu dengan yang lain, tetapi tetap mereka bergerak melawan Belanda. Yang akhirnya alhamdulillah Indonesia merdeka di atas aliran darah dan cucuran air mata bangsa Indonesia. Alhamdulillah pula umat Islamlah yang terbesar pengorbanannya terhadap negara ini.
Saya tidak menghilangkan kelompok-kelompok yang lain, tapi yang terbesar adalah umat Islam yang mendirikan NKRI ini. Kalau saudara bertanya kepada saya, mana buktinya Pak Kiai? Kalau umat Islam terbesar kontribusinya terhadap NKRI ini, saya tinggal menjawab secara fakta. Persilahkan pemerintah adakan sensus kuburan. Alhamdulillah Pak Camat, Pak Lurah, setiap kabupaten di Indonesia mesti ada Taman Pahlawan. Di Tangerang ada Taman Pahlawan, di Magelang ada Taman Pahlawan, di Serang ada Taman Pahlawan. Sampai ke Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, setiap kota kabupaten ada Taman Pahlawannya. Tolong sensus kuburan Taman Pahlawan itu. Tanya siapa yang telentang di kuburan Taman Pahlawan itu. Nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Maka siapapun yang menjadi pemimpin bangsa di Indonesia ini wajib tahu sejarah bangsanya supaya tidak ngawur. Kalau tidak tahu sejarah bangsanya bisa ngawur. Kalau tahu sejarah bangsanya, oh umat Islam yang terbesar pengorbanannya untuk NKRI. Tidak perlu umat Islam dicurigai. Sudah bukti. Seandainya bukan karena toleransinya para ulama, NKRI ini tidak ada. Saya baca sejarahnya pada tanggal 17 Agustus ketika Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan, negara itu masih berbunyi negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu namanya Piagam Jakarta. Pada jam 3 sore datanglah tentara Jepang yang mengatasnamakan Indonesia Timur. Benar atau tidak saya baca dalam sejarah. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, maka Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Pak Camat akan ada Republik Indonesia Timur dan Republik Indonesia Barat. Sehingga pada tanggal 18 Agustus, Bung Hatta mengumpulkan yang musyawarah Piagam Jakarta ini dikumpulkan kembali, timbul perdebatan yang sengit. Kata satu dicabut, kata satu tidak. Tapi karena sangat mengkhawatirkan, takut Indonesia Timur mengadakan proklamasi, sehingga Indonesia pecah menjadi Indonesia Barat dan Indonesia Timur, maka para tokoh-tokoh ulama mencabut 7 kata ini. Ini termasuk pengorbanan. Sehingga lalu berubah negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tanggal 18 Agustus. Tanggal 17 Agustus negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena dikhawatirkan pecah, maka para ulama rela berkorban, mengorbankan Piagam Jakarta, tapi diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sejarah. Pengorbanan. Nah, ini pengorbanan yang dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia.
Jadi negara NKRI ini bukan hadiah dari Belanda. Tapi NKRI itu dibangun di atas aliran darah bangsa Indonesia. Insya Allah 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Jadi supaya generasi muda Islam tahu sejarah ini. Nah, mestinya pemerintah bijaksana kalau umat Islam yang terbesar pengorbanannya, terbesar sahamnya, mesti dalam kemerdekaan ini umat Islam yang paling banyak menerima nikmatnya kemerdekaan ini. Karena kita yang paling banyak, paling besar sahamnya. Ini pengorbanan. Maka saya mengajak para umat Islam yang hadir malam hari ini, kita tidak perlu berkorban jiwa. Kita cukup berkorban harta. Ikuti perintah Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu dengan harta. Itu jelas Al-Quran, wajahidu bi amwalikum. Oleh sebab umat Islam sadar bahwa kita ini untuk menghidupkan Islam perlu biaya. Maka saya minta semua umat Islam yang ada di depan saya ini mulai malam ini merombak cara berpikirnya. Saya wajib membiayai Islam. Kalau Islam ingin jaya, kalau kita mau berkorban harta untuk membiayai Islam, insya Allah tidak ada pemimpin-pemimpin Islam boneka. Banyak pemimpin-pemimpin Islam, tapi nyatanya boneka. Karena dia nggak punya duit, lalu cari duit. Kemana cari duitnya? Kadang-kadang kemana saja. Tolong ya, jangan mundar-mandir. Jangan mundar-mandir. Orang pidato mundar-mandir. Duduk. Kalau mau tidak ngaji di belakang. Jangan duduk di depan. Tidak menghormati orang yang bicara. Orang sedang bicara mundar-mandir. Mengganggu pandangan saya ini. Saya kesempatan. Yang mau pulang-pulang. Yang mau pulang-pulang. Biar yang di belakang saya suruh maju. Tidak sopan. Mengganggu saya. Duduk pergi, duduk pergi. Ayo saya kasih kesempatan sekarang. Yang mau pergi-pergi. Ayo pergi. Tidak tahu sopan santunnya dalam majelis. Ini majelis. Kalau tadi niat saya mau ngaji sebentar, jangan di depan. Paling belakang situ. Duduknya paling depan. Mundar-mandir. Sehingga mata saya ini terganggu. Nah, ini pengorbanan. Saya minta semua umat Islam malam ini rombak pikirannya. Saya wajib membiayai Islam. Sehingga Islam itu tidak menjadi peminta-peminta. Proposal-proposal diajukan ke barat, ke timur. Umat Islam ini cukup kuat kalau kita sadar bahwa kita selaku umat Islam wajib membiayai Islam. Saya kasih contoh yang ringan saja. Kalau ingin menjadi orang mulia, muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ingin menjadi orang yang terhormat, hormati apa yang dihormati oleh Allah. Ini kata kuncinya. Hari Jumat semuanya tahu.
Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat hari yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita muliakan hari Jumat. Setiap hari Jumat kita harus membiayai Islam. Khususnya misalnya saya anjurkan pada perokok-perokok yang merokok. Tolong kalau hari Jumat 1 hari berhenti merokok. Hari Jumat jangan merokok, Sabtu merokok, Minggu merokok, Senin merokok, Selasa merokok, Rabu merokok, Kamis merokok, Jumat berhenti merokok. Tolong uang rokoknya kasih sama masjid, biayai masjid itu. Akan gagah. Pengurus masjidnya gagah, bukan peminta-peminta. Apa artinya saudara tidak merokok hari Jumat? Cuman 1 hari, uang rokoknya 20.000, 30.000 kasihkan masjid. Hai orang Teluk Naga, kalau kau memasukkan ke tromol masjid duit 1.000, 2.000, saya minta maaf, Anda jangan merasa beramal. Anda menghina agamanya. Anda tidak menghormati agamanya. Uang 1.000 yang dimasukkan ke masjid itu penghinaan. Karena tidak wajar. Anaknya sendiri pagi-pagi masuk sekolah, kasih 2.000 nggak bakalan mau. Kok dikasih masjid? Nah ini saya minta supaya Islam jaya. Ibu-ibu biasakan berkorban. Habis belanja, sisanya letakkan. Habis belanja letakkan, Jumat pagi buka. Katakan ada 30.000. Titip sama suaminya. Ini Pak 10.000 letakkan di masjid. Untuk saya nanti tersenyum di kuburan. Pada saat saya sendirian di kuburan. Suami tidak membela, anak tidak membela. Yang bikin saya tersenyum amal saya tiap Jumat 10.000 ini. 10.000 untuk majelis taklim. 10.000 untuk majelis zikir. Kita biayai majelis taklim. Kita biayai majelis zikir. Kita biayai masjid. Kita biayai madrasah. Kita biayai pesantren. Islam akan hidup. Tidak usah minta-minta. Pemimpin Islam jangan jadi pengemis. Ini saya tanamkan untuk membangkitkan saudara. Apa artinya saudara? Kalau setiap minggu 10.000 dengan harta yang Allah berikan, dengan rezeki yang Allah berikan, biar tukang becak kalau 10.000 seminggu pasti mampu. Kuli bangunan 1.000 seminggu pasti mampu. Dia ongkosnya 150.000 satu hari. Apa artinya 6 hari diambil 10.000? Kalau ada kesadaran bahwa saya wajib menghidupkan Islam, untuk menghidupkan Islam perlu biaya, maka saya wajib membiayai Islam. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Paham apa tidak? Baru Islam jaya. Baru tokoh Islam, pemimpin Islam gagah. Tidak menjadi pengemis dengan proposalnya. Minta bantuan kemana-mana. Salah-salah minta bantuan ke Yahudi. Akhirnya taat sama Yahudi. Bukan taat kepada Quran. Bukan taat kepada sunnah. Ini terjadi saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita memperingati maulid. Apa perubahannya? Kalau tidak ada perubahan, mengapa mengadakan peringatan maulid? Kita supaya ada perubahan peringatan maulid ini. Supaya semuanya sadar, supaya ibu-ibu sadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal,
orang yang bijaksana, ada orang yang berbuat untuk nanti setelah mati. Itu orang yang berotak. Kalau saudaranya berbuat untuk hidup saja, itu orang yang tidak berotak. Orang yang berotak, nanti setelah saya mati, saya berada di kuburan. Nanti hari kiamat saya dibangkitkan oleh Allah, akan digiring kepada mahsyar untuk dihitung perbuatan kita, imma ke surga, imma ke neraka. Amal kita yang akan menggiring kita ke surga. Oleh sebab itu, yang paling setia kepada kita adalah amal soleh. Bukan suami, bukan istri, bukan anak. Itu mungkin setia, tapi setianya terbatas. Pada saat istrinya sudah masuk liang kubur, ya paling doanya, suaminya berdoa kalau masih ingat. Tapi yang akan betul-betul mendampingi kita di liang kubur, amal soleh. Nanti di alam barzah, amal soleh. Amal soleh tidak akan lepas dari kita sampai kita berada di pintu surga. Siapa kawan yang paling setia? Amal soleh. Bukan suami, bukan istri, bukan anak. Yang paling setia amal soleh. Saudara di kuburan sudah didampingi oleh amal solehnya. Di alam barzah didampingi amal solehnya. Di padang mahsyar amal solehnya. Saudara lewat di Siratul Mustaqim amal solehnya. Sampai di pintu surga baru amal soleh berkata, hai hamba Allah, sampai di sini kau hantar sampai masuk pintu surga. Subhanallah, subhanallah. Siapa yang akan mengantar Anda ke pintu surga adalah amal soleh. Maka orang yang berakal, orang yang berotak, kata Nabi, orang yang berbuat untuk nanti setelah mati. Bukan hanya berbuat untuk hidup itu boleh saja. Berbuat untuk hidup di dunia persilakan. Tapi jangan lupa berbuatlah kau amal soleh untuk nanti setelah mati. Ini saya peringatkan kepada saudara-saudara. Supaya peringatan Maulid ada perubahan. Ibu-ibu yang biasanya tidak, yang cuek, sekarang mulai menabung. Sehari 1.000, 2.000, sisa daripada belanja. Kemudian titipkan ke masjid, berikan kepada yayasan, berikan kepada majelis zikir, berikan kepada majelis taklim hidup, majelis zikir hidup, pesantren hidup, pesan masjid hidup. Kita yang membiayai supaya tidak dipermainkan oleh orang lain. Ya, ini peringatan saya supaya ada perubahan setelah Maulid ini. Pengorbanan ini kita baca sejarahnya Rasulullah. Malam ini saya menceritakan pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Kalau orang bercerita tentang enaknya Nabi Muhammad jadi nabi, saya akan menceritakan pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Supaya kita lebih cinta lagi pada Rasulullah. Seluruh Rasulullah berjuang hanya untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Rasulullah pahit dalam berjuang. Mau berdakwah ke Taif, bukan diterima oleh mereka, oleh orang Taif, dikasih kopi, dikasih teh, tapi dilemparin batu sampai Nabi Muhammad luka. Malaikat Jibril tidak terima, mau menawarkan jasa. Hai Rasulullah, angkat tanganmu minta kepada Allah agar penduduk Taif ini mati, kami himpit dengan bukit-bukit yang ada ini. Kami para malaikat siap untuk bergerak. Tinggal kau angkat tangannya. Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai malaikat, bukan itu yang saya minta. Saya diutus kepada mereka. Kalau mereka mati, pada siapa saya yang diutus? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah kepada umat di Taif itu hidayat.
Sesungguhnya mereka menyakitin saya karena mereka tidak tahu dan tidak mendapat hidayat. Orang yang menyakiti dia didoakan baik pada Rasulullah. Mencari orang kayak Rasulullah itu tidak ada. Orang berbuat baik kepada dia, dia doakan dengan baik. Subhanallah, subhanallah. Nabi berjuang dari awal, dari pintu ke pintu. Karena mereka itu dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dia diancam dengan pembunuhan, dengan penyiksaan. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu diikat tangannya, ditarik di tengah-tengah padang pasir, perutnya dikasih batu supaya mereka menjadi kafir lagi, kembali kepada agama jahiliyah. Tapi kekerasan dan kekejaman tidak menggoyangkan imannya. Daripada Sayyidina Bilal, dia ditarik di tengah-tengah padang pasir, perutnya dikasih batu, tapi dia tetap berkata, Ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Dengan pembunuhan, dengan kekejaman, dengan penyiksaan, tapi ternyata tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Api Islam yang mulai menyala di dadanya para sahabat semakin besar untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Akhirnya kafir Quraisy merubah politiknya dengan politik embargo ekonomi. Ditulis di dinding Ka'bah, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi dan sahabat-sahabat mati kelaparan. Jadi embargo ekonomi ini bukan politik modern, politik jahiliyah. Jadi kalau Amerika Serikat mengembargo ekonomi terhadap Irak, terhadap Libya, saya katakan, hai bangsa Libya dan bangsa Irak, bukan kalian yang pertama kali merasakan embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu sudah merasakan embargo ekonomi. Jadi embargo ekonomi itu bukan politik modern, politik sejak zaman jahiliyah. Ini pahitnya Rasulullah jadi Rasul. Karena dengan embargo ekonomi tidak berhasil, akhirnya bangsa Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai. Pamannya Abu Thalib didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Coba tanya sama ponakanmu maunya apa. Kalau Muhammad ingin jadi raja, kami siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja. Asal dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menjalankan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu Muhammad itu maunya apa. Kalau dia ingin menjadi orang kaya, kami siap menyerahkan kekayaan kami kepada Muhammad, sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini. Dengan syarat berhenti menjalankan agamanya, berhenti jadi nabi. Kami jadikan dia orang kaya. Jadi yang namanya money politik, Pak Camat, bukan politik baru. Politik kuno. Maka kalau pemilihan umum itu dasarnya duit, maka hasilnya pemimpinnya pemimpin kagak benar. Karena ketika pemilihan umum pakai duit, akhirnya dipilih rakyat jadi perampok. Ini buktinya di Indonesia. Bukan saya bikin-bikin. Karena sudah salah ketika memilih pemimpin. Ketika memilih pemimpin ditanya ini pemilihan umum, iya, milih yang mana? Pokoknya Pak, yang ngasih sembako dan yang mengasih duit saya pilih. Bukan yang dipilih Siddiq, Amanat, Tabligh, Fatona, bukan. Karena saudara ketika memilih pemimpin yang bagi-bagi duit, akhirnya pemimpin yang saudara pilih jadi perampok.
Kita lalu dipimpin oleh perampok. Siapa yang mau membantah? Berapa bupati yang masuk penjara? Berapa anggota DPR yang masuk penjara? Berapa gubernur yang masuk penjara? Berapa menteri yang masuk penjara? Itu perampok-perampok rakyat itu. Yang salah saudara. Mengapa saya salahkan? Milih pemimpin yang ngasih duit. Ini budaya jahiliyah. Nabi Muhammad ditawarin duit. Nabi Muhammad ditawarin tahta, ditawarin wanita. Ini pahitnya Rasulullah jadi Rasul. Ceritakan ini supaya kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad ini. Kalau ponakan ingin kawin dengan gadis-gadis di Madinah ini, kata Abu Jahal, saya kumpulkan anak perawan di kota Mekah ini. Ponakanmu tidak kawin 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, persilakan. Dengan syarat, berhentilah jadi nabi. Subhanallah, tawaran tahta, tawaran wanita, tawaran harta. Jadi money politik itu zaman jahiliyah sudah ada. Sekarang lebih parah lagi. Jadi kalau ada pemilu yang akan datang, saudara pilih pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah, bukan yang bagi-bagi duit. Calon pemimpin yang bagi-bagi duit itu calon perampok. Iya. Maaf kalau saya bicara begini. Dan saudara tidak usah curiga, Pak Suron bicara begitu maunya apa? Mau jadi anggota DPR, sudah ketuaan. Mau jadi menteri, sudah ketuaan. Mau jadi presiden, sudah ketuaan. Mau jadi bupati, sudah ketuaan. Umur saya sudah 87 tahun Hijriah. Mau jadi apa? Hanya saya ingin kepada bangsa ini sebelum saya masuk liang kubur, saya tegakkan kebenaran. Saya hancurkan kebatilan. Money politik itu barang batil. Hai calon-calon pemimpin nanti tahun 29, tolong berhenti kau bagi-bagi sembako. Berhenti kau berbagi-bagi duit. Tunjukkan akhlakmu, tunjukkan kesopananmu. Kami akan memilih rakyat, memilih pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Yang bagi-bagi duit tidak kami pilih. Kalau perlu ambil duitnya, orangnya jangan dipilih. Biar kapok. Bagaimana rakyat? Cerdas apa tidak? Cerdas apa tidak? Pemilihan umum bagi-bagi sembako, ambil sembakonya. Orangnya jangan dipilih. Biar kapok. Main-main di negara ini, politik jahiliyah yang dipakai. Pilih pemimpin yang benar. Kalau ini saudara tidak nyesel. Jadi kalau sudah sekarang punya pemimpin maling, jangan menyalahkan siapa. Saudara yang salah. Karena saudara memilih pemimpin yang bagi-bagi duit. Milih pemimpin yang bagi sembako. Akhirnya tertentu balik modal. Saya membagi sama rakyat sekian miliar. Sekarang saya jadi pemimpin, saya harus mengembalikan modal saya. Satu-satunya rampok duit rakyat. Jelas ini. Jelas ini. Mari kebenaran kita tegakkan. Jangan meletakkan kebatilan. Nah, karena segala usaha ini tidak tercapai, akhirnya Abu Jahal mengadakan rapat darurat di Darun Nadwah. Kira-kira kalau sekarang saudara yang haji, kira-kira 100 meter dari pancoran emas itu di tempat sidang rapat. Dalam tafsir Tabari dijelaskan hadir dalam rapat ini iblis untuk menyumbang pikiran. Abu Jahal menceritakan tentang Nabi Muhammad dengan kekerasan sudah. Embargo ekonomi sudah, ditawarkan harta tahta wanita sudah, tapi ternyata semuanya ditolak. Maka baiknya Muhammad ini dimasukkan penjara saja.
supaya tidak keluar desa, masuk desa, keluar kampung, masuk kampung. Lidahnya Muhammad itu manis, mudah diikuti oleh masyarakat. Tangkap saja Muhammad, masukkan dalam penjara. Nah, ini namanya kriminalisasi. Kriminalisasi itu bukan teori modern. Nabi Yusuf dikriminalisasi. Nabi Yusuf masuk penjara. Tidak ada kesalahan, hanya dituduh mau berzina dengan istrinya Fir'aun. Bahwa sebenarnya yang terjadi terbalik. Dikriminalisasi. Nabi Isa alaihi salam, Yesus Kristus dikriminalisasi oleh Raja Yahudi. Dituduh akan merusak agamanya Nabi Musa dan dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Akhirnya Nabi Isa dijatuhi hukuman mati di tiang salib. Kriminalisasi, bukan barang baru. Iblis berkata, kalau Muhammad dipenjara kau sia-sia. Sebab Muhammad itu adalah golongan bangsa Quraisy, bangsa yang terhormat dan bangsa yang dihormati di negeri ini. Kalau nanti ada anggotanya, keluarganya di penjara, tentu mereka akan menjaga kehormatan mereka, pasti nanti akan dikeluarkan oleh bangsanya. Kalau bangsa Quraisy yang bertindak, Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada gunanya Muhammad di penjara. Kemudian Abu Jahal mengangkat suara lagi. Kalau di penjara tidak ada gunanya, usir saja Muhammad ke luar negeri. Supaya Muhammad tidak ada di negeri Mekah. Usir ke luar negeri. Iblis berkata, ini usul yang sangat berbahaya. Karena nanti Muhammad kalau di luar negeri banyak pengikutnya, mesti negeri Mekah akan diserang dari luar negeri. Berbahaya Muhammad diusir ke luar negeri. Akhirnya Abu Jahal putuskan, kalau begitu bunuh saja Muhammad. Apa kata Iblis? Ini pendapat yang benar. Tidak ada jalan lain, bunuh saja Muhammad ini. Akhirnya rumahnya dikepung malam itu oleh jawara-jawara padang pasir dengan pedang terhunus. Perintah Abu Jahal, Muhammad keluar, potong lehernya. Jangan dikasih kesempatan Muhammad itu berbicara. Kalau dikasih kesempatan berbicara, dia pasti menang. Jadi jangan diajak bicara, langsung potong lehernya. Inilah awal hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Malam itu di tapal kuda. Tidak ada celah-celah yang Nabi Muhammad bisa keluar dengan pedang terhunus. Di tengah malam yang gelap gulita dan mencekam itulah malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, malam ini Allah perintahkan kepada kau untuk meninggalkan kota Mekah. Coba saudara bayangkan, kota Mekah, kota yang dicintai Rasulullah. Tempat kelahiran Rasulullah disuruh tinggalkan malah pada malam gelap gulita itu. Dengan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad ngambil pasir, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas, kemudian baca sebagian surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddam fa'usainahum fahum la yubsirun. Mereka tertidur semua. Rasulullah keluar dengan rasa mencekam. Kalau seandainya ada satu saja di antara sekian ratus manusia bangun, habis Nabi Muhammad dipotong lehernya. Langsung ke rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar Siddiq heran, tengah malam ada apa Rasulullah? Rasulullah katakan, hai Abu Bakar hai Abu Bakar Siddiq, malam ini saya dan kau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah ini dalam keadaan gelap yang menakutkan. Sayyidina Abu Bakar tidak memikirkan rumahnya.
Sayyidina Abu Bakar tidak mikirkan hartanya. Sayyidina Abu Bakar tidak mikirkan keluarganya. Kalau ini memang perintah Allah ya Rasulullah, mari kita tinggalkan kota Mekah ini. Subhanallah, di tengah malam yang gelap. Inilah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang membuktikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada anaknya, daripada hartanya, daripada bapaknya, daripada semua manusia yang ada. Kecintaan kepada Rasul di atas segala kecintaan yang ada. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang istri mencintai bapak. Dan saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya. Tetapi hendaknya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala kecintaan yang ada. Baru imannya sempurna. Ini dibuktikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Malam itu berdua keluar menuju Jabal Tur. Sampai di Jabal Tur, Rasulullah mengajak Abu Bakar istirahat. Abu Bakar istirahat di sini dulu di Gua Tur. Pada malam yang mencekam, malam yang diancam pembunuhan. Pagi Abu Jahal datang ke rumahnya Rasulullah. Langsung yang ditanya, mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, Muhammad belum keluar. Tidak mungkin Muhammad sebelum subuh sudah keluar. Didobrak pintunya yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hai Ali, kemana Muhammad? Saya tidur, saya tidak tahu. Kemudian Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. 300 unta ini kalau di Tangerang sama dengan 900 kerbau. Hadiahnya semuanya mencari. Dan di padang pasir penduduk tidak banyak, mudah kelihatan ada kaki 4. Ini pasti kakinya Muhammad dan kakinya Abu Bakar. Telusuri terus. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu muslihat dan Allah yang menjawab tipuan mereka. Allah perintahkan labah-labah bikin sarang yang rapi. Allah perintahkan merpati bertelur. Sehingga mereka begitu sampai di depan gua, semuanya teriak, tidak ada orang, tidak ada orang. Itu sarang laba-laba tidak robek. Kalau ada orang mesti robek. Mereka kembali, padahal disitulah Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam Al-Quran diceritakan, wa idhuma khilwar idh qala li sahabi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mereka berdua dalam gua, Rasulullah berkata pada Abu Bakar, kau jangan kecewa, kau jangan takut, Allah bersama kita. Setelah 3 hari, barulah Rasulullah SAW berangkat menuju Madinah, menjalani jalan tikus yang tidak dilewati oleh orang. Karena kalau yang dilewati oleh orang Mekah Madinah, pasti dia ketangkap. Lihat-lihat pegunungan. Saudara-saudara yang pernah umroh, yang pernah haji, tentu bisa membayangkan bagaimana gunung di antara Mekah dengan Madinah itu. Gunung yang tidak ada pohonnya, hanya batu dengan pasir, tidak ada mata air. Disitulah Rasulullah jalan kaki, naik unta, jalan kaki, naik unta, jalan kaki. Jarak 436 kilometer ukuran sekarang. Tapi waktu itu untuk lebih panjang. Karena tidak lewat jalan yang biasa. Lewat jalan pegunungan. Ini penderitaan nabimu. Setelah sampai di Madinah disambut oleh orang-orang di Madinah.
dengan lagu yang sudah baca ketika marhabanan tadi, tola al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ba'da alillah. Itu disambut dengan meriah. Kemudian Rasulullah membuat masjid. Kemudian Rasulullah menetap di kota Madinah. Dengan berjalannya waktu, saya persingkat, kemudian Rasulullah membuat satu negara yang bernama negara Madinah. Apakah negara yang dibangun Rasulullah memenuhi syarat sebagai negara? Memenuhi syarat. Termasuk dengan undang-undang modern sekarang ini, dalam tata negara modern ini, kota Madinah waktu memenuhi syarat sebagai negara. Sebab apa? Sesuatu disebut negara ada 4 unsur. Pertama, teritorial. Ada daerah yang dikuasai, kayak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kota Madinah dan sekitarnya dikuasai oleh Rasulullah. Yang kedua, ada penduduk. Penduduknya waktu itu penduduk yang pluralistik, bermacam-macam suku dan bermacam-macam agama. Pemimpinnya ada, namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Undang-undang yang dipakai ada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dengan 4 unsur ini, menurut hukum internasional itu memenuhi satu negara, sah sebagai negara. Itu dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatukan yang pluralistik ini, bermacam-macam suku dan bermacam agama. Rasulullah mengadakan satu perjanjian yang dikenal dengan Wathiqatul Madinah, piagam Madinah. Dalam piagam Madinah ini hak-hak minoritas tetap dilindungi. Itu sebabnya maka diterima oleh mereka yang minoritas itu. Karena hak-hak minoritas, hak Yahudi, hak Nasrani, penyembah berhala tetap dilindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirilah negara Madinah sehingga Rasulullah berdakwah lebih lancar. Ketika di Mekah dia tidak punya kekuasaan karena dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Tapi ketika di Madinah dia bisa membuat satu negara Madinah. Bagaimana hukum Islam? Islam bicara politik. Sekali lagi, Islam bicara politik. Orang yang berkata Islam tidak bicara politik, itu orang goblok. Orang tidak ngerti Islam. Maka kalau tidak ngerti Islam, jangan bicara Islam, goblok-goblok. Bicara Islam yang ngerti Islam. Tidak ngerti Islam, bicara Islam. Semua pejabat berkata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wali kota bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menteri DPR bicara baldatun thayyibatun. Dari mana itu kata-kata? Dari mana itu? Kok bicara Quran tidak bicara politik, goblok? Quran bicara politik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu di Quran, negeri Sabah. Maka dalam Islam, ijma ulama mendirikan negara itu hukumnya wajib. Karena kalau tidak ada negara, bangsa menjadi arogan. Tidak ada pemimpin, tidak ada undang-undang, tidak ada hukum yang berlaku, hukum hutan. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Maka mendirikan negara menurut hukum Islam wajib kifayah. Kiai yang tegas. Karena Al-Quran, saya ini tegas karena Al-Quran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya agama dan petunjuk itu diperlihatkan kepada manusia, sehingga manusia bisa banding-banding ini politik dalam Al-Quran dibanding dengan politik-politik yang keluar dari otak manusia.
Sedangkan otak manusia dipengaruhi oleh nafsunya. Quran dan hadis tidak ada dipengaruhi oleh nafsunya. Ini tata negara menurut Al-Quran. Kita perlihatkan kepada bangsa Indonesia. Saya cuma berkewajiban memperlihatkan politik Islam. Mau dipakai oleh bangsa Indonesia persilakan. Tidak mau dipakai persilakan. Syukran makmun tidak menyesal. Wa ma alaina illal balaul mubin. Kewajiban saya cuma menyampaikan ini tata negara menurut Islam. Maka ketika Rasulullah mendirikan negara, Rasulullah tidak mengatakan Republik Madinah, tidak mengatakan Kerajaan Madinah, tidak mengatakan Sultan Madinah, tidak berkata Khalifah Madinah. Rasulullah tidak menyebut bentuk negara Madinah. Apakah bentuk kerajaan? Tidak. Apakah bentuk khilafah? Tidak. Apa bentuk republik presiden? Tidak. Apa bentuk kesultanan? Tidak. Karena bagi politik Islam, bentuk negara tidak penting, Pak Camat. Bentuk negara tidak penting. Yang penting isinya negara. Berapa banyaknya negara berbentuk republik dipimpin oleh seorang presiden, tapi lebih kejam daripada kerajaan. Tapi berapa banyaknya kerajaan, tapi cara pemimpinannya lebih bagus daripada republik. Contohnya kerajaan Inggris, contohnya kerajaan Belanda, contohnya kerajaan Jepang. Jepang itu kerajaan, tapi cara hidup politiknya demokrasi. Berapa banyaknya negara demokrasi, tapi presidennya diktator. Tapi berapa banyaknya bentuk negara kerajaan, tapi pelaksanaannya republik. Subhanallah, subhanallah. Maka dalam Islam bentuk negara tidak penting. Yang penting isinya negara. Gelas bentuknya tidak penting, Kiai. Mau gelas segi 4, mau gelas pakai kaki, mau gelas bulat kayak bola. Bentuk gelas tidak penting. Yang penting isinya gelas. Paham? 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 Bentuk negara tidak penting. Dalam politik Islam, yang penting isinya negara itu. Mau bentuk kerajaan persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jalani. Mau bentuk republik kayak Indonesia persilakan. Yang penting isinya perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk kesultanan kayak Malaysia, kayak Brunei persilakan. Yang penting bukan bentuk negaranya, yang penting isi negara itu. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau bentuk khilafah persilakan. Semuanya di Quran itu ada. Bentuk kerajaan, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha. Bentuk kerajaan persilakan kayak Saudi Arabia. Yang penting jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mau kayak kesultanan kayak Brunei, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Mau bentuk khilafah, persilakan. Yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jalankan. Itulah politik Islam. Bentuk negara tidak penting. Yang penting isinya negara. Paham? Paham? Saya cuma menampakkan ini Al-Quran. Mau dipakai oleh pemerintah Indonesia persilakan. Mau tidak dipakai persilakan. Saya tidak ada untuk memaksakan. Cuman saya ngasih tahu ini politik Islam. Nah, yang kedua yang penting bukan bentuk negaranya, tapi sifat pemimpinnya yang penting. Mau kerajaan, sifatnya siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Raja yang jujur, raja yang amanah, raja yang transparan,
yang menyampaikan kebenaran bukan kebohongan. Raja yang cerdas, raja yang pinter, bukan raja yang plonga-plongo. Tidak ngerti persoalan. Ini Islam. Mau khilafah persilakan kayak Brunei. Yang penting khalifahnya. Mau khilafah kayak Ulama Rasyidin persilakan. Yang penting khalifahnya bersifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mau kayak Brunei, kesultanan, persilakan. Yang penting sultannya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Mau republik kayak Indonesia, persilakan. Tidak bertentangan dengan Islam. Yang penting presidennya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Maka mari kita doakan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, kita doakan ya Allah, mudah-mudahan menjadi presiden yang sidik, presiden yang jujur. Kita doakan presiden kita mudah-mudahan jadi presiden yang amanah, bukan presiden yang pengkhianat kepada rakyat. Mudah-mudahan Bapak Prabowo menjadi pemimpin yang tabligh, yang selalu transparan dengan rakyatnya. Mudah-mudahan Bapak Prabowo menjadi pemimpin yang cerdas. Kita doakan supaya kita pemimpin sesuai dengan Al-Qur'an, dengan sunnah Nabi, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jadi yang penting isi negara, yang penting sifat pemimpinnya. Apa ada politik yang lebih bagus daripada politik Islam? Tolong carikan. Ini saya akan menampakkan ini politik yang dari Al-Quran. Bukan politik yang diciptakan oleh otak-otak manusia. Kalau politik yang diciptakan oleh otak-otak manusia tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan. Tapi yang datang dari Quran tidak ada kepentingan. Hanya untuk mengatur supaya menjadi negara yang bagus. Apa tujuan bernegara menurut politik Islam? Imam Ghazali menggariskan tujuan politik Islam itu ada dua. Satu, siyasatuddin, politik agama. Yang kedua, siyasatudunya, politik dunianya. Politik agama, pemerintah wajib menjaga agama yang ada. Sebab dengan terjaganya agama, moral bangsanya terjaga. Hancurnya agama, hancurnya mental masyarakatnya. Maka agama harus dijaga oleh pemerintah supaya kuat agama ini, jangan dipecah belah. Kalau agama mau dirusak, pemerintah hadir, turun tangan. Kita negara Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang pertama. Dengan negara Pancasila inilah maka pemerintah wajib menjaga agama supaya agama di Indonesia dijaga, jangan sampai dirusak. Rusaknya agama, rusaknya akhlak bangsa, kuatnya agama, kuatnya mental bangsa. Ini saya kemukakan. Mau dipakai oleh pemerintah persilakan, mau tidak dipakai persilakan. Syukran Makmun tidak memaksakan kehendak. Saya cuma menyampaikan ini Al-Quran. Yang kebanyakan para kiai tidak berani menyampaikan, takut ditangkap. Kalau bicara politik, saya bicara politik ini Al-Quran, bukan Syukran Makmun. Nah itu maka saya tegaskan lagi, bentuk negara tidak penting, yang penting isinya. Yang penting sifat daripada pemimpin yang memimpin negara ini. Harus punya sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, raja, khalifah, sultan, presiden. Empat-empatnya ini semuanya kepala negara, pemimpin negara. Nah keempat-empatnya ini sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Subhanallah, subhanallah, indahnya politik Al-Quran. Lalu tujuannya mendirikan negara, siyasatuddin, menjaga agama supaya negara hadir, jaga agama rakyatnya ini. Dengan kuatnya agama,
akhlaknya akan terjamin. Hancurnya agama, hancurlah akhlak bangsanya. Yang kedua, siasatud dunia. Kewajiban bagi negara untuk mengatur kehidupan di dunia. Rakyatnya subur, makmur, aman, sentosa. Subhanallah. Itu yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, tentram, makmur, tidak sulit dimakan, tidak sulit dipakai, semuanya punya rumah dan keadaan aman, tentram. Inilah yang menjadi cita-cita negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu jelas Al-Qur'an. Jadi kalau di Indonesia ini orang mau naik sepeda motor di kampung dari desa ke desa masih takut ada begal di tengah jalan, berarti pemerintah kurang berhasil. Tapi kalau rakyat merasa aman, dari desa ke desa jam 1 malam naik motor atau jalan kaki, tidak ada rasa takut, berarti pemerintah berhasil membentuk masyarakat yang aman, tentram. Kalau masih ada rakyat yang mati kelaparan, berarti pemerintah kurang berhasil. Kalau ada rakyat yang masih telanjang, berarti pemerintahnya kurang berhasil. Kalau masih ada rakyat yang ketakutan, berarti pemerintahnya belum berhasil. Pemerintah harus menciptakan rakyat adil, makmur, subur, makmur, damai, tentram. Tidak ada rasa takut. Barulah ini kewajiban negara. Jadi rakyat tahu bahwa kewajiban negara itu dua. Satu, menjaga agama. Dua, menjaga kehidupan masyarakatnya. Hidup dengan adil, hidup dengan makmur, hidup dengan aman, hidup dengan damai. Inilah cita-cita kita bernegara. Subhanallah. Subhanallah, indahnya politik Islam ini. Mari adakan diskusi antara politik Islam dan politik otak manusia. Saya siap dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi untuk menyampaikan di politik daripada Islam. Saya sampaikan ini malam ini sebagai kewajiban saya untuk memperlihatkan ajaran Allah. Saya wajib memperlihatkan kepada bangsa ini ajaran Allah. Saya tidak punya hak untuk memaksakan. Pemerintah mau makai, alhamdulillah. Tidak mau makai pun, saya alhamdulillah sudah saya sampaikan. Wa ma alaina illal balaul mubin. Sebagai terakhir, pilar-pilar menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam mempunyai cara politik dalam Islam untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, wasyawirhum fil amri. Hai Muhammad, engkau nabi, engkau rasul, tapi kau bermusyawarah dengan sahabat-sahabatmu. Nabi disuruh musyawarah, apalagi yang bukan nabi. Nabi disuruh musyawarah. Raja bermusyawarah. Sultan bermusyawarah. Khalifah bermusyawarah. Presiden bermusyawarah. Jangan ada keputusan pribadi. Keputusan pribadi memberikan pintu untuk otoriter. Ini jelas. Katakan Republik, ketika dipimpin oleh Bung Karno katanya diktator. Pindah ke pemimpinan pada Pak Harto katanya diktator. Pindah masih ada bau diktatornya. Oleh sebab itu untuk menghilangkan diktator itu tidak ada keputusan pribadi. Yang ada keputusan musyawarah. Raja bermusyawarah. Presiden bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, sultan bermusyawarah. Alangkah indahnya politik Islam ini. Wa amruhum sura bainahum, subhanallah. Kenapa politik itu datang dari Quran?
yang tidak ada kepentingan. Yang kedua, kalau ingin menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di dalam Al-Quran selalu dibaca tiap Jumat, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh berikan jabatan-jabatan ini kepada ahlinya yang profesional. Ini Al-Quran, bukan sukron makmun. Al-Quran menyuruh pemerintah jangan mengangkat pejabat sembarangan, jangan mengangkat ketua RT sembarangan, jangan mengangkat ketua RW sembarangan, jangan mengangkat lurah sembarangan, jangan mengangkat camat persarangan, jangan mengangkat wali kota bupati sembarangan, jangan mengangkat gubernur sembarangan, jangan mengangkat presiden sembarangan, jangan mengangkat menteri sembarangan, jangan mengangkat DPR sembarangan, jangan mengangkat pejabat-pejabat pemerintah sembarangan, tapi angkatlah pejabat pemerintah yang profesional Quran. Bagaimana? Bagaimana? Bongkar Quran ini, kasih tahu ini Quran. Mau dipakai alhamdulillah, tidak dipakai syukron makmun sudah menyampaikan. Paham? Paham? Masa mau ditangkap? Menyampaikan pendapat. Apalagi pendapat Quran ini. Nah, yang ketiga, supaya negara ini menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur, keadilan. Dan di setiap Jumat dibaca, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Semua manusia depan hukum sama. Bukan profesor-profesor dari Amerika yang meletakkan manusia depan hukum sama. Bukan profesor-profesor dari Eropa, bukan profesor-profesor dari Asia ahli hukum yang meletakkan manusia depan hukum sama, tetapi yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Riyadhus Shalihin, ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah mencuri, di mana harus dipotong tangannya. Tokoh-tokoh Quraisy pada bingung, masa anak orang gede mau dipotong tangannya. Kemudian mereka mengutus Usama bin Zaid untuk menghadap Rasulullah. Usama bin Zaid termasuk sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama, kau menghadap Rasulullah, apa ada hukum selain potong tangan? Usama menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan bahwa yang mencuri anaknya orang gede. Masa mau dipotong tangannya? Apakah ada hukum selain potong tangan ya Rasulullah? Rasulullah berdiri menyambut Usama, ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Wahai Usama, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, dia biarkan, bahkan dilindungi, disimpan di hotel-hotel supaya tidak ketangkap polisi. Ini yang terjadi di Indonesia. Wa idza saraka fihim ad-dha'ifu aqamul had. Kalau yang nyolong rakyat kecil, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Untuk maling ayam, untuk koruptor-koruptor kelas kakap, malah dibiarkan, bahkan dilindungi. Ini hancurnya suatu negara. Kemudian Rasulullah bersabda, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakot laqatatu yadaha. Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya, walaupun anak Nabi. Tidak ada perbedaan. Inilah Rasulullah yang meletakkan manusia depan hukum sama. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh kepala polisi. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh jaksa agung.
Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Mahkamah Agung. Dan mudah-mudahan apa yang saya pidatokan didengar oleh Bapak Kapolri. Supaya kita tegakkan hukum yang adil. Jangan tebang pilih, semuanya depan hukum sama. Ini pilar-pilar menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur menurut Al-Quran. Bukan sukron makmun. Yang terakhir untuk menuju pilar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini Al-Quran yang bicara, bukan sukron makmun. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang diberi kedudukan oleh Allah, orang-orang yang dikasih jabatan oleh Allah, orang-orang yang dikasih tempat, dikasih kursi oleh Allah, hendaknya tunaikan sholat, keluarkan zakat, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar. Lurahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Camatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bupatinya, wali kotanya amar ma'ruf nahi mungkar. Gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar. Presidennya amar ma'ruf nahi mungkar. Menteri-menteri dan DPR dan pejabat-pejabat negara semuanya amar ma'ruf nahi mungkar. Baru tertuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba? Bagaimana akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di antara pejabatnya membekingin penjudian, membekingin perzinaan, membekingin perjudian, membekingin mabuk-mabukan? Hancur negara ini. Subhanallah, indahnya Al-Quran ini. Ini tidak dibongkar, ditutup-tutupin, malah dilarang. Dulu yang melarang kiai bicara politik itu Belanda. Mengapa? Karena Belanda ingin memperpanjang penjajahannya. Jadi oleh Belanda masjid tidak usah jadi tempat politik. Pertemuan-pertemuan tidak usah bicara politik. Subhanallah, ini Belanda. Sekarang kita sudah merdeka. Mau bicara politik di masjid persilakan. Mau bicara politik di perkawinan persilakan. Asal jangan merusak tatanan negara. Betul apa tidak? Yang dilarang itu ekstremis itu. Ya, yang meledakkan bom itu yang enggak benar. Meletakkan bom di masjid, meledakkan bom di pasar, meledakkan bom itu bukan ajaran Islam. Teroris itu. Dalam Islam tidak ada ajaran teroris. Semua ajaran damai. Sampaikan ajaran Islam. Kayak Sukron Makmun malam ini. Ini politik Islam. Alangkah indahnya kalau ini dilaksanakan. Politik Islam ini. Jadi pilar-pilar untuk menuju baldatun thayyibatun, Quran menyediakan. Musyawarah itu yang pertama. Tidak ada keputusan pribadi raja. Tidak ada keputusan pribadi presiden. Tidak ada keputusan pribadi sultan. Tidak ada keputusan pribadi khalifah. Tidak ada keputusan pribadi presiden. Semua keputusan hasil musyawarah. Politik Islam tidak ada tanpa musyawarah. Yang kedua, pejabat-pejabatnya yang profesional, yang perdagangan betul-betul orang ahli dagang, yang industri ahli industri, sehingga semuanya profesional. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, semua pejabat bersama ulama. Ayo, amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah garis besarnya politik dalam Islam yang saya sampaikan. Tentu bicara politik itu panjang. Nah, maka kita bicara maulid,
bicara perjuangan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berjuangnya, pahitnya jadi nabi. Kita ceritakan agar kita lebih cinta. Lalu apa peradaban, apa ajaran yang dibawa. Inilah Islam mengadakan perubahan peradaban. Peradaban politik dirubah oleh Al-Quran. Dari peradaban jahiliyah menjadi peradaban Al-Quran. Ini yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah tidak membawa agama baru. Ini kadang-kadang Pak Camat, kalau orang ditanya siapa yang membangun Islam? Nabi Muhammad. Keliru. Yang membangun Islam itu 25 Rasul. Mulai Nabi Adam pembangunan Islam. Semua Nabi membawa satu agama, agama Islam. Nabi Nuh agama Islam. Nabi Ibrahim agama Islam. Nabi Musa agama Islam, Nabi Isa menurut Al-Quran agama Islam, Nabi Muhammad agama Islam. Nabi Muhammad itu yang menyempurnakan agama Islam, tidak membawa agama baru. Dengan datangnya Rasulullah, pembangunan Islam selesai. Karena pembangunannya selesai, diresmikan oleh Allah sebagai agama internasional. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara menambah ilmu, menambah kepahaman, dan sebagai warga negara ngerti kewajiban bernegara. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.